Oke ya teman-teman, jadi di sini kita akan lanjut lagi memasuki bagian yang ketiga. Kemarin kita udah nyelesain part bagian 1 dan bagian 2, sekarang waktunya kita membahas bagian yang ketiga ya. Masih tentang ini ya, polemik, tapi di sini saya tulis dinamika kontroversi penyalipan ya, DKP. Dan kali ini kita akan coba soroti argumentasinya Edis, lalu saya akan berikan tanggapan. Ya well, if you like or not, melakukan hal-hal seperti ini itu adalah mandat dari kitab suci sendiri. Saya tahu banyak dari kalian yang anti sentimen dengan sesuatu yang ada hubungannya dengan perdebatan ya. Tapi saya lebih suka menuruti apa yang kitab suci katakan ketimbang omongan manusia yang tidak punya dasar. Oke. Jadi ya sekitar kurang lebih 8 atau 9 bulan yang lalu itu, Edis TV ini kan pernah membuat klarifikasi ya di dalam sebuah video YouTube. Dan itu YouTube-nya saya tahu bertebaran, dan mungkin sebagian banyak dari kalian udah nonton juga itu YouTube-nya. Tapi nah ini ya, coba ini link YouTube-nya saya cantumkan di sini. Dan sekarang mari coba kita dengarkan ya klarifikasi Edis TV terkait penjelasan dia sendiri. Ini ya, coba kita putar. Jadi saya harap dengan penjelasan saya ini kalian sudah paham. Ya. Konteks pada waktu itu saya adalah sedang berdebat dengan seorang Islam. Namanya Yusuf PA. Yang mengatakan iblis berjasa dalam penyalipan. Pernyataan saya tentang seperti itu. Jadi saya akan ungkapkan, lalu dia pergi ke satu tempat lain oleh Tuhan Yesus sendiri tentang seorang penggarap kebun anggur. Ada satu perumpamaan yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, adalah seorang pemilik kebun anggur. Dia menyewakan atau memberikan kebun anggur itu kepada para penggarap. Lalu dia pergi ke satu tempat lain dan mengutus orang-orang untuk mengambil hasil dari kebun anggur itu. Tetapi apa yang dilakukan oleh para penggarap-penggarap terhadap utusan-utusan yang diutus oleh pemilik kebun anggur itu? Mereka malah menganiaya utusan-utusan tersebut. Diutus lagi, dianiaya lagi, diutus lagi, dan dianiaya lagi. Lalu apa kata sang pemilik kebun anggur itu? Aku akan mengutus anakku dan mereka akan segan. Tetapi apa yang dilakukan oleh para penggarap-penggarap itu? Ketika anak sang pemilik anggur itu datang, kata mereka begini, ini adalah anaknya, ini adalah ahli warisnya. Mari kita bunuh dia supaya kebun anggur ini jatuh kepada tangan kita.
Perhatikan ini, perhatikan. Pertanyaan saya, apakah keinginan membunuh anak si pemilik kebun anggur ini adalah keinginan daripada sang pemilik anggur tersebut? Coba. Tentu tidak. Karena keinginan sang pemilik anggur itu adalah supaya anak tersebut dihormatinya. Supaya anak tersebut diterimanya. Tetapi para penggarap-penggarap ini justru membunuh sang anak pemilik anggur tersebut. Jadi ketika Anda mengatakan bahwa penyaliban atau pembunuhan terhadap Yesus itu adalah keinginan Bapa di sorga, makanya saya bilang Anda tidak waras lagi. Nah, lalu apa sekarang yang akan dilakukan oleh sang pemilik anggur tersebut? Maka sang pemilik anggur tersebut ketika dia pulang, dia akan membinasakan para penggarap-penggarap tersebut dan akan memberikan kebun anggur tersebut kepada orang lain. Nah, perumpamaan ini berbicara mengenai Yesus sendiri. Perumpamaan ini berbicara bagaimana Yesus akan ditolak, kemudian keselamatan itu sampai kepada bangsa-bangsa lain. Nah, saya akan kutipkan satu ayat ya di dalam Bible. Itu ada di dalam Roma pasal yang ke-11 ya. Saya akan bacakan. Di dalam Roma pasal yang ke-11, ayat yang ke-11. Maka aku bertanya, adakah mereka tersandung dan harus jatuh? Maksudnya orang-orang Yahudi. Sekali-kali tidak. Tetapi oleh pelanggaran mereka, keselamatan telah sampai kepada bangsa-bangsa lain, supaya mereka cemburu. Sebab, jika pelanggaran mereka berarti kekayaan bagi dunia, dan kekurangan mereka kekayaan bagi bangsa-bangsa lain, terlebih-lebih lagi ketaatan mereka. Jadi, maksudnya begini, penolakan orang Yahudi terhadap Yesus itu justru menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Penolakan orang-orang Yahudi terhadap Yesus justru menjadi pemberitaan Injil kepada bangsa-bangsa lain, sehingga bangsa-bangsa lain diselamatkan. Nah, kalau orang Yahudi saja menolak, kalau orang Yahudi saja memberontak, itu menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain, lalu bagaimana? Terlebih-lebih lagi ketaatan mereka. Nah, ini berbicara mengenai bagaimana iblis merancangkan apapun, ya, itu tetap menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Bagaimanapun iblis berusaha untuk membinasakan Yesus, bagaimanapun iblis ingin supaya melenyapkan sang Mesias, tetapi tetap saja itu menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Pemberitaan itu tetap menjadi jalan keselamatan bagi bangsa-bangsa lain. Nah, sekarang yang jadi masalah adalah ketika Anda mengatakan bahwa keinginan dari Bapak itu adalah supaya sang penggarap-penggarap itu membunuh anaknya sendiri. Bapak tidak menginginkan itu. Bapak menginginkan supaya anak itu diterima oleh para penggarap kebun-kebun anggur itu. Sama juga seperti Bapa di sorga, dikatakan di dalam Yohanes pasal yang pertama, oleh karena besar kasih karunia Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya, bukan menyalip, setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi keinginan Bapa di surga itu supaya orang Yahudi percaya kepada Yesus. Keinginan Bapa di surga supaya orang-orang percaya kepada Yesus. Bukan untuk disalibkan. Begitu loh. Tetapi sekalipun mereka merancangkan yang jahat, tetap saja rencana Bapa itu tidak akan gagal, karena iblis tidak akan bisa menggagalkan rencana Bapa.
Begitu. Saya kasih contoh misalnya. Ini permisalan. Kalau Yusuf itu tidak menjadi ketika Yusuf dibuang ke sumur, ketika Yusuf ingin dilenyapkan oleh keluarganya, ketika Yusuf ditolak oleh keluarganya, justru itu menjadi jalan bagi keselamatan bangsa-bangsa lain. Justru menjadi jalan berkat bagi banyak bangsa. Banyak bangsa mendapat makan karena itu. Pertanyaannya begini, apakah keinginan untuk melenyapkan Yusuf, keinginan untuk membuang Yusuf ke sumur, apakah itu rencana Bapa di surga? Tidak, itu tetap saja rencana setan. Tetapi bagaimana di situ Bapa di surga merubah rancangan yang jahat itu menjadi jalan keselamatan. Nah, begitu juga penyaliban. Penyaliban itu yang adalah rancangan iblis dirubah menjadi jalan keselamatan bagi bangsa-bangsa lain. Yesus ditolak saja jadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Yesus disalibkan saja menjadi keselamatan bagi bangsa-bangsa lain. Apalagi Yesus diterima. Gitu loh. Saya akan buat satu umpama lagi. Ini terakhir nih, terakhir. Baru habis ini kita buka sesi diskusi. Ini supaya lebih mudah ya, karena banyak orang-orang awam. Misalnya ada seorang gembala atau seorang pendeta. Dia punya satu gereja dari gubuk yang reot. Jemaatnya 5 orang. Dia seorang pemberita Injil. Tapi masyarakat di situ tidak terima, nggak mau di situ ada pemberitaan Injil. Maka orang-orang membakar gereja itu dengan tujuan apa? Melenyapkan Injil dari situ, melenyapkan jemaat Kristen dari situ. Dibakar gereja itu. Tetapi karena pendeta itu memegang teguh firman Tuhan, maka dia tidak membalas dengan membakar rumah ibadah mereka. Dia tidak membalas dengan membakar rumah ibadah orang-orang yang membakar gereja ini. Dia tetap diam. Dia pegang teguh firman Tuhan untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Lalu, karena dia seperti itu, kabar tentang pembakaran gereja itu sampai kepada banyak orang. Sehingga banyak orang akhirnya membangun gereja yang reot itu menjadi gereja gedung yang besar. Orang yang tidak tahu di situ ada gereja, jadi tahu di situ ada gereja. Yang jemaatnya 5 sekarang jadi 100. Apa pesannya di sini? Bahwa Tuhan sanggup mengubah rancangan jahat menjadi jalan keselamatan. Tuhan sanggup membuat rencana iblis, menggagalkan rencana iblis menjadi rencana keselamatan, rancangan keselamatan. Nah, pertanyaannya sekarang begini. Rencana siapa itu pembakaran gereja? Apakah rencana Bapa di surga? Ya bukan, Peang. Apakah Bapa di surga dalam pembakaran gereja itu? Ya tidak. Kalau Bapa di surga dalam pembakaran gereja itu, artinya orang-orang yang membakar gereja itu jangan ditangkap polisi. Jangan dihukum. Mereka harus dikasih penghargaan. Mereka harus dikasih reward. Nah, begitu juga penyaliban Yesus. Orang-orang yang menyalibkan Yesus itu, mereka itu ada di pihak iblis. Dan Bapa tidak menginginkan itu. Seandainya itu rencana Bapa, maka orang-orang yang menyalibkan Yesus itu harus dikasih penghargaan. Seandainya Bapa menginginkan supaya Yesus disalib, seandainya Bapa di surga menginginkan supaya anaknya disalib, maka orang-orang yang menyalib Yesus itu perlu diberikan penghargaan. Iblis berjasa, kata orang Islam. Betul kata orang Islam jadinya. Gitu loh. Jadi iblis tidak merencanakan sebuah keselamatan, tidak. Seperti itu. Jadi makanya saya bilang kemarin, orang yang mengatakan bahwa Bapa di surga menginginkan anaknya disalib, Bapa di surga menginginkan Yesus disalib, makanya saya bilang orang itu begini. Nah, banyak orang Kristen. Oke, jadi kita udah dengar ya kalimatnya, omongan dari Edi sendiri. Jadi semua yang saya tulis di sini itu betul-betul
berasal dari omongannya Edis, bukan saya karang-karang. Gitu ya. Kalimatnya Edis. Ini lagi kalimatnya Edis. Tadi kita udah dengar sendiri ya. Ini juga nih, ini semua ini kalimat omongannya Edis semua. Nah, memang cukup panjang ya kalimat dia, tapi saya kira ini penting buat pembelajaran bagi kita semua. Oke. Oke, saya mulai dengan tanggapan saya ya, teman-teman ya. Memang kedengarannya masuk akal ya omongannya Edis. Itu memang kedengaran masuk akal, tapi coba simak penjelasan saya di bawah ya. Simak penjelasan saya nanti, dan setelah itu kalian putuskan sendiri mana yang lebih masuk akal dan tunduk kepada Alkitab, dan mana yang cuma suka ambil ayat-ayat untuk membela maunya pikiran. Nah, ini ya, tadi kan Edis bilang begini ya. Jadi iblis tidak merencanakan sebuah keselamatan. Orang yang mengatakan bahwa Bapa di sorga menginginkan anaknya disalibkan, orang itu tidak waras lagi. Nah, ya, saya kasih tanggapan saya begini. Ya, iblis memang tidak merencanakan keselamatan. Memang, iblis hanya mau membunuh anak Allah. Iblis mau membunuh anak Allah supaya tidak ada lagi sang Mesias, juru selamat dunia yang menyelamatkan manusia berdosa. Itu memang keinginan iblis. Iblis maunya begitu memang ya. Kalau nggak ada juru selamat, semua manusia akan jatuh ke dalam neraka bersama iblis. Dan itulah yang mereka inginkan. Iblis-iblis itu inginkan, yaitu menarik sebanyak-banyaknya umat pergi ke neraka bersama dengan mereka. Sebab mereka nggak mau menjadi satu-satunya oknum yang dihukum. Mereka mencoba menarik sebanyak mungkin manusia ikut dihukum di neraka bersama mereka. Itu ambisinya mereka, iblis-iblis itu ya. Bahwa Bapa turut nah sekarang gini, bahwa Bapa turut menghendaki anaknya disalibkan, itu bukan kata orang Kristen. Itu Alkitab sendiri yang bilang. Kita akan mulai dari Injil Lukas. Lukas 9 ayat 22. Pemberitahuan pertama ya. Ini perikopnya pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat untuk mengikut dia. Jadi ini pemberitahuan pertama. Lukas 9 ayat 22. Dan Yesus berkata, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Lalu dibunuh. Dan ini sebuah keharusan. Lukas 9 ayat 44-45. Ini pemberitahuan kedua. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Tapi yang ini kan pemberitahuan kedua ya. Tapi orang-orang yang benar itu masih nggak ngerti. Kenapa? Sebab artinya masih tersembunyi bagi mereka. Sehingga mereka tidak dapat memahaminya. Dan mereka tidak berani mempertanyakan arti perkataan itu kepada Tuhan Yesus. Lalu Lukas 18 ayat 31 sampai 34 ya, ini pemberitahuan ketiga. Sekarang kita pergi ke Yerusalem dan segala sesuatu yang ditulis oleh para nabi
mengenai anak manusia akan digenapi, sebab ia akan diserahkan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, diolok-olokan, dihina, dan diludahi, dan mereka menyesah dan membunuh dia. Dan pada hari yang ketiga, ia akan bangkit. Membunuh dia. Membunuh dia ini adalah sesuatu yang ditulis oleh para nabi mengenai anak manusia yang akan digenapi, yaitu salah satunya adalah membunuh dia. Terus lagi mereka masih nggak ngerti semuanya itu karena arti perkataan itu masih tersembunyi bagi mereka. Mereka nggak tahu apa yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus ya. Nah itu tadi versi Lukas. Itu siapa yang ngomong? Orang Kristen atau Alkitab? Alkitab. Tadi itu versi Lukas. Sekarang kita mundur ke Markus ya. Pemberitahuan pertama. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh. Nah, dibunuh. Ini pemberitahuan pertama. Sekarang pemberitahuan kedua. Ini ayatnya, pemberitahuan kedua ya. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Dan mereka akan membunuh dia. Mereka masih nggak ngerti arti perkataan itu. Tapi nanya juga segan. Pemberitahuan kedua. Sekarang pemberitahuan ketiga. Sekarang kita pergi ke Yerusalem dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Nah, hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Dan ia akan diolok-olok, diludahi, disesah, dan dibunuh. Dan sesudah 3 hari ia akan bangkit. Mereka akan menjatuhkan dia hukuman mati, dibunuh. Ini pemberitahuan ketiga tentang penderitaan Yesus. Itu versi Markus. Kita mundur lagi ke Matius ya. Pemberitahuan pertama. Ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli Taurat. Lalu dibunuh. Sekarang pemberitahuan kedua. Mereka akan membunuh dia. Pemberitahuan ketiga. Mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Dan disalibkan. Di sini ada kata-kata dan disalibkan ya. Berarti disalibkan di sini adalah hukuman mati yang tertulis di sini. Hukuman mati yang mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Hukuman mati di sini dieksekusi dengan cara penyaliban. Sekarang rupanya cuma versi Matius doang yang pemberitahuannya nyampe ke pemberitahuan keempat. Cuma Matius ya. Anak manusia akan diserahkan untuk disalibkan. Oke. Jadi catatan di sini adalah hanya Matius yang mencatat sampai pemberitahuan keempat. Dan khusus di Matius ini dia menuliskan disalibkan sebanyak 2 kali. Nah, itu kan data-data kitab suci ya. Saya nggak menghayal di sini. Saya nggak mengkarang-karang sesuatu. Sebab ini semua yang saya tulis di sini ini sebagaimana yang ditulis oleh kitab suci sendiri. Kalau kamu masih nggak mau terima, mengeraskan hati, ya otomatis kamu melawan Alkitab. Bagi yang merasa orang Kristen, kalian berani melawan Alkitab? Atau kalian mau mengeraskan hati, ngikutin omongannya Edis? Ya, pilihan ada di tangan kalian.
Tugas saya di sini kan bukan memaksa, saya cuma memberikan pencerahan kepada kalian semua. Nah, lalu ya mungkin sih kalau Edis dengar ini ya, mungkin dia bisa mengatakan begini, loh itu pengetahuan yang tadi kamu semua ayat yang kamu dengung-dengungkan tadi itu pengetahuan Allah. Dia tahu akan segala sesuatu yang terjadi di depan. Itu pengetahuan Allah, bukan berarti itu keinginannya. Ya, mungkin atau Edis atau penggemarnya bisa ngomong seperti ini ya. Bisa kalian ngomong seperti ini. Ya, coba kalian lihat tanggapan saya yang pertama. Itu kan tadi data-data soal pemberitahuan sebelum kematian Yesus menjelang penyaliban, ya kan? Tapi sesudah kematian itu kan tadi sebelum kematian ya, data-data soal pemberitahuan sebelum kematian Kristus. Perhatikan, sebelum kematiannya. Ini sebelum kematian, menjelang penyaliban. Tapi sesudah kematian itu pun Yesus masih sempat-sempatnya menegaskan lagi akan keharusan melewati masa-masa sulit itu. Yang mana itu tertulis dalam Lukas 24 ayat 26 ya. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk dalam kemuliaannya? Perhatikan, bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk dalam kemuliaannya? Nah ini kata-kata Yesus kepada dua murid di jalan waktu mereka lagi on the way ke Emmaus. Nah jadi sebelum dan sesudah peristiwa salib itu ada penegasan dari mulut Yesus sendiri bahwa itu semua adalah jalan yang harus dilaluinya. Amin, saudara. Harus amin dong ya, ini Alkitab ini. Nah itu tanggapan pertama. Lalu tanggapan saya yang kedua. Kalau Allah tidak menginginkan penyaliban, lantas bagaimana itu bisa terjadi? Penyaliban itu momen sakral. Momen sakral sekaligus ajang penebusan dosa. Kalau Allah tidak ingin Yesus disalib, itu berarti Allah tidak menginginkan penebusan dosa terjadi. Gitu kan? Saya ulangi sekali lagi. Kalau Allah tidak ingin Yesus disalib, berarti Allah tidak menginginkan penebusan dosa terjadi. Kalau gitu, lantas bagaimana dengan 1 Petrus 1 ayat 20 yang mengatakan kalau penebusan itu sudah direncanakan sejak dari kekal. Ya, 1 Petrus 1 ayat 20. Tapi di sini saya buka dari ayat 18-nya. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan bara yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tidak bernoda dan tidak bercacat. Bawah ayat 20-nya. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Ya ini kan Yesus ya. Yesus telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada akhir zaman ya. Jadi gini maksudnya. Yesus telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Ini kan ayat 20-nya ya. Tapi kalau kita membaca dengan melibatkan ikatan ayat, yaitu ayat-ayat sebelumnya, dua ayat yang saya bunyikan di sini, bahwa kita pasti akan tahu Yesus telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Ini berbunyi dalam konteks menebus manusia dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus.
yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda, tak bercacat. Berarti Yesus ini dipilih, dan pemilihan ini sebelum dunia dijadikan ya. Yesus dipilih untuk menebus. Yesus dipilih untuk menebus manusia. Yesus dipilih untuk menebus manusia dengan darahnya yang mahal, darah Kristus. Karena darah Kristus itu tidak ada noda dan tidak bercacat. Gitu. Dan pemilihan ini, pemilihan untuk menebus dengan darah yang suci itu adalah pemilihan sebelum dunia dijadikan. Kalau sebelum dunia dijadikan, berarti kita semua manusia belum ada, belum diciptakan. Tetapi ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Kalau sudah dipilih, nyadar gak kalian? Berarti kan itu sudah masuk dalam kehendaknya. Dipilih sebelum dunia dijadikan. Berarti ini masuk dalam kehendaknya. Ini keinginan Allah. Sebelum manusia berbuat ini dan berbuat itu. Jadi ayat yang tadi kita baca tadi, itu berbicara soal penebusan terkait dengan darah anak domba, yaitu darah Kristus. Dan ini nggak bisa berbeda kalau bukan beracun kepada pembunuhan dan penyaliban Kristus. Ya seperti yang sudah kita baca tadi ya, ada keterangan di ayat 20 bahwa Kristus dalam konteks itu dipilih sebelum dunia dijadikan. Nah, dipilih untuk apa? Dipilih untuk menebus. Ayat 18 tadi ya. Dipilih untuk apa? Dipilih untuk menebus. Dia menjadi penebus. Itu sudah dibuat sebelum dunia diciptakan. Sebelum dunia ada. Manusia belum ada. Apalagi rencana jahatnya, itu lebih belum ada lagi. Bagaimana dengan iblis? Iblis gimana? Waktu itu sudah ada atau belum? Kalau tentang ayat ini ya, saya tidak bisa memastikan iblis itu udah ada atau belum. Tapi seandainya iblis sudah ada waktu pada saat itu, apakah ada rencana iblis di situ? Di ayat itu. Di ayat yang tadi ini ya. Apakah ada rencana iblis di sini? Gak ada kan teman-teman? Gak ada. Yang ada justru adalah rencana kekal Allah. Dan kalau ini bukan kehendak atau rencana Allah, melainkan kehendak atau rencana iblis, maka pertanyaannya adalah, dapatkah kehendak rencana iblis bekerja atau berjalan di luar kehendak Allah? Bisa. Menurut Alkitab, itu nggak bisa. Nggak bisa. Tahunya nggak bisa dari mana? Pertama, melihat kasus Ayub tadi. Kedua, ya kalau kasusnya Ayub ya saya yakin banyak orang udah tahu ya. Itu pertama. Lalu kedua, ada kasus di mana Saul diganggu oleh roh jahat yang datang daripada Tuhan. Ada di 1 Samuel 16 ayat 14 ya. Ketiga, melihat kejadian aneh dari apa yang tersurat di dalam 2 Samuel 24 ayat 1 dan juga 1 Tawarik 21 ayat 1 di situ ya. Menurut 2 Samuel 24 ayat 1, Tuhan murka sama orang Israel. Tuhan menghasut Daud melawan mereka. Tetapi melihat ayat paralelnya dari itu ya, yaitu 1 Tawarik 21 ayat 1, malah iblis yang bangkit melawan Israel. Iblis yang membujuk Daud. Gimana? Paham gak kalian? Nangkep gak kalian sampai sini? Itu yang ketiga. Terus yang keempat,
pernah ada kasus di mana Tuhan membiarkan roh dusta bekerja. Itu datanya ada di 1 Raja-Raja 22 ayat 20-23 dan 2 Tawarik 18 ayat 19-22. Nah, iblis minta kepada Tuhan agar memberikannya mandat untuk melakukan apa yang diinginkannya. Iblis meminta kepada Tuhan, Tuhan mengizinkan. Nah, menurut kasus ini, tidak ada alasan lain kecuali Tuhan sendiri berkehendak menimpakan malapetaka itu kepada Ahab, raja Israel yang kala itu ya. Nah, melihat kasus Ayub dicobai, lalu ada kasus Allah mengganggu selalu dengan roh jahat, lalu ada kasus Allah plus iblis mendekati Daud untuk melawan Israel, juga kasus Tuhan mengizinkan iblis yang disebut roh dusta menimpakan hal buruk kepada Raja Ahab. Nah, melihat semua kasus-kasus ini semua adalah penyingkapan dari kitab suci sendiri. Penyingkapan tentang apa? Penyingkapan bahwa Tuhan membiarkan iblis melakukan hal-hal itu. Tuhan membiarkan iblis melakukan hal-hal itu kalau itu seturut dalam kehendak rencana Tuhan. Ya, kalau itu seturut dalam kehendak rencananya. Kalau itu nggak seturut dalam kehendak rencananya, ya itu nggak bisa terjadi. Jadi pemahamannya harus dapat di sini teman-teman ya. Jadi Allah memakai iblis sebagai algojo terhadap orang-orang yang pantas menerimanya. Atau orang itu sedang diuji oleh Allah. Nah, itu yang berkali-kali saya ulangi, bahwa Allah berperan sebagai first cause. Iblis terlibat di dalamnya sebagai second cause, tanpa ada unsur kerjasama di balik kronologisnya. Paham ya, teman-teman? Kehendak iblis nggak bisa berjalan di luar koridor Allah. Itu tidak bisa. Jadi, rencana iblis tidak bisa keluar dari rencana Allah. Rencana Allah bertujuan demi kebaikan bagi orang-orang yang mengasihinya. Sedangkan rencana iblis berjalan dengan tujuan jahatnya. Rencana iblis mengandung tujuan yang gelap. Tidak ada persekongkolan di sini, Allah dengan iblis. Nggak ada. Masing-masing berjalan menurut tujuannya sendiri. Maka dari itu, kita tidak perlu memberikan penghormatan atau penghargaan kepada si iblis. Nggak perlu. Karena iblis tidak berjasa apapun. Sekarang, untuk kasus Yusuf. Ada kata-kata penting yang belum saya kutipkan di atas ya. Dia bilang begini. Kejadian 45 ayat 5 ayat sampai 8. Tetapi sekarang, janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupan Allah. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruhku mendahului kamu. Untuk memelihara kehidupan, Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah yang menggerakkan, teman-teman. Nah, nangkap kalian? Bukan
kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Nah, dan Allah dan Allah menyuruh aku mendahului kamu. Kalian nangkap pemahamannya? Ada juga data tambahan dari kitab Mazmur ya. Mazmur 105 ayat 16-17. Ketika ia ini Tuhan, ketika ia, Tuhan, mendatangkan kelaparan ke atas negeri itu dan menghancurkan seluruh persediaan makanan. Diutusnyalah seorang mendahului mereka, Yusuf, yang dijual menjadi budak. Jadi Yusuf ini dijual ke Mesir menjadi budak. Dan Yusuf dijual ke Mesir menjadi budak. Kalau dari sudut pandang Allah, itu Tuhan yang utus dia. Tuhan yang utus dia. Diutusnya lah. Ini Tuhan yang mengutus ya. Diutusnya lah seorang mendahului mereka, Yusuf, yang dijual menjadi budak. Jadi kurang jelas apa? Di sini sampai di sini kurang jelas apa lagi? Kurang eksplisit apa di sini? Kalau Allah yang mengatur segala sesuatu dari balik layar. Ada peranan Allah sebagai first cause dari keseluruhan kronologi yang terjadi. Dan Allah mengatur supaya segala sesuatunya berjalan untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihinya. Baru nanti di Kejadian 50 ayat 20 ada keterlibatan dua pihak. Ya, Kejadian 50 ayat 20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, terhadap Yusuf. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Nah, keterlibatan dua pihak kan? Keterlibatan manusia, yang mana saya kira ada iblis di balik manusia-manusia ini, tapi rencana manusia yang diinspirasi oleh iblis itu adalah terkait rencana jahat terhadap Yusuf. Tapi kalau dari sudut pandang Allah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Jadi kalau rencana iblis ini rencana yang jahat, kalau rencana Allah itu rencana kebaikan. Begitu. Nah, itu tadi Yusuf kan, tentang Yusuf. Nah, kalau untuk kasus Ayub itu ada kalimat penegasan dari mulut Ayub sendiri. Ya, untuk kalau tadi tentang Yusuf, sekarang untuk kasus Ayub. Untuk Ayub ada kalimat penegasan dari mulut Ayub sendiri. Kalau semua yang terjadi di dalam hidupnya, dan ini termasuk malapetaka yang menimpanya saat itu adalah keadaan yang berasal dari Allah. Dari keadaan yang berasal dari Allah. Kesulitan hidup yang dialami Ayub, itu datang dari Allah. Lihat Ayub 2 ayat 10. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Jadi omongan dia di sini, menerima yang baik dari Allah, apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Omongan dia ini, itu benar, tidak salah. Karena di sini dikatakan Ayub, dari kesemuanya itu, Ayub tidak berdosa dengan bibirnya. Berarti bibirnya Ayub mengucapkan suatu kebenaran. Yang baik dari Allah,
yang buruk juga dari Allah. Itu dari Allah. Nah, jadi lagi-lagi ada Allah menjadi first cause di sini. Iblis hanya menjadi second cause. Dan tidak ada kerjasama apapun. Tidak ada. Nggak ada kan? Nah, jadi hal yang sama terjadi di dalam kasus penyaliban Kristus. Allah sebagai perencana utamanya. Rancangan salib adalah inisiator dari Allah sendiri. Kisah Rasul 2 ayat 23. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya. Maksud dan rencananya adalah kamu salibkan dan kamu bunuh. Kamu salibkan dan kamu bunuh. Ini adalah seturut dalam maksud dan rencana Allah. Ini Alkitab yang ngomong, teman-teman. Bukan halusinasi saya. Ini Alkitab yang berbicara. Jadi kalau kamu menolak ini, berarti kamu menolak kitab suci. Kalian lebih memilih omongannya Edis ketimbang kitab suci. Saran saya, ikuti kitab suci, bukan Edis ya. Yesus disalibkan dan dibunuh oleh tangan-tangan jahat. Tapi itu terjadi menurut maksud dan rencana Allah. Jadi ada dua yang berperan ya. Ada dua yang berperan, tapi nggak ada kolaborasi kerjasama. Masing-masing berjalan menurut rencananya sendiri. Kalau Edis bilang bahwa yang menyalib Yesus adalah orang-orang yang tidak mengenal dia, ya memang memang begitu dari sudut pandang sepihak. Edis hanya bisa menilai secara subjektif. Kalau orang itu bisa menilai secara objektif, ya, kalau Edis bisa menilai secara objektif, maka tidak bisa disangkal kalau Allah turut bekerja dalam peristiwa penyaliban itu. Keterlibatan Allah terjadi secara pasif dengan berperan sebagai first cause-nya. Bagian second cause dikerjakan oleh iblis melalui orang-orang yang menolak Yesus. Iblis menginspirasi orang-orang yang tidak mengenal dia, tidak mengenal Allah, tidak mengenal Kristus, untuk menjatuhkan hukuman mati kepada Yesus dengan membawa dia kepada tiang salib. Keterlibatan dua pihak ini yang tidak dimengerti oleh Edis. Edis tuh nggak ngerti keterlibatan dua pihak di sini. Nggak ngerti dia. Atau dia udah dikasih tahu. Tapi tegar tengkuk. Ini ya. Adanya pekerjaan dua oknum ini juga tercermin dari ceritanya Saul waktu dia bunuh diri. Dia kan bunuh diri ya. Kalau di 1 Tawarik 10 ayat 4, Saul itu bunuh diri. Tapi coba ya teman-teman, apakah ini tidak aneh ketika kita melihat bahwa di ayat yang lain, yaitu 1 Tawarik 10 ayat 14, itu dikatakan Tuhan sendiri yang membunuh dia. Coba kita buka ya ayat 4. Lalu berkatalah Saul kepada pembawa senjatanya, "Hunuslah pedangmu dan tikamlah aku, supaya jangan datang orang-orang yang tidak bersunat ini memperlakukan aku sebagai permainan." Tetapi pembawa senjatanya itu nggak mau, karena ia segan. Kemudian Saul mengambil pedang itu
dan menjatuhkan dirinya ke atasnya. Jadi si Saul ini minta ke pembawa senjatanya untuk membunuh dia. Dia pengen bunuh diri, pengen mati dia. Tapi yang diminta itu nggak mau. Dia segen. Karena dia segen, maka Saul mengambil pedang itu dan menjatuhkan dirinya ke atasnya. Jelas ya? Saul bunuh diri. Tapi itu kan ayat 4 ya. Tapi dilihat 1 Tawarik 10 ayat 14-nya. Apa yang tertulis di sini? Dan tidak meminta petunjuk Tuhan. Sebab itu Tuhan membunuh dia. Nah, aneh kan? Tapi ini nggak akan terasa aneh kalau kita mengamini ada 2 oknum yang bekerja di balik peristiwa ini. Saul bunuh diri, itu tindakan jahat. Dia melanggar 1 dari 10 titah di dalam perjanjian lama. Tapi seiring tindakan jahat Saul itu, ada kuasa Tuhan bekerja secara pasif, sehingga Tuhanlah yang menjadi first cause. Perbuatan jahat Saul secara aktif, yaitu membunuh dirinya sendiri, itu hanya menjadi peranan second cause. Apakah Allah menjadi berdosa karena melanggar titahnya sendiri? Tentu tidak. Karena perintah jangan membunuh itu adalah titah untuk manusia. Bukan Allah, bukan untuk Allah. Itu perintah untuk manusia. Keharusan bagi manusia, bukan untuk Allah. Nah, apakah Tuhan jahat karena membunuh Saul? Tidak. Manusia bunuh orang, itu dosa. Tapi Tuhan bunuh orang, itu tidak dosa. Enggak dong, Tuhan punya hak mencabut nyawa orang. Lepas dari cara apapun dia mau. Tuhan punya hak mencabut nyawa orang. Tuhan itu bunuh orang setiap hari loh. Tuhan mencabut nyawa orang setiap hari. Karena setiap hari itu kan ada aja orang meninggal kan. Berarti Tuhan mencabut nyawa manusia setiap hari. Gak dosa kan Tuhan? Gak dosa. Karena Tuhan punya hak. Kita manusia yang gak punya hak. Ya. Kalimatnya Edis nih. Bapa di surga mengungguli iblis. Rencana iblis itu dikalahkan oleh rencana Bapa di surga. Penyaliban Tuhan Yesus adalah kehendak iblis. Kehendak Bapa di surga adalah supaya Yesus menghadapi penyaliban itu. Saya kasih tanggapannya. Saya setuju kalau dibilang Bapa di surga mengungguli iblis. Rencana iblis dikalahkan oleh rencana Bapa. Saya setuju sampai di situ. Tapi ketika dia bilang kalau kehendak Bapa adalah supaya Yesus menghadapi penyaliban itu, ya bukankah itu sama saja? Ketika dia bilang bahwa kehendak Bapa adalah supaya Yesus menghadapi penyaliban itu, ya itu sama aja kan? Berarti Bapa juga menginginkan penyaliban itu terjadi. Bapa mau supaya Yesus menghadapi penyaliban. Artinya Bapa juga menginginkan penyaliban itu. Itu tidak bisa tidak. Lalu nih kalimatnya Edis. Ketika di Taman Getsemani, Yesus bilang, janganlah kehendakku yang terjadi, melainkan kehendakmu. Maksud kehendak Bapa itu apa? Supaya Yesus disalib. Bukan. Kehendak Bapa di surga itu supaya Yesus menghadapi penyaliban itu. Nah ini kalimatnya Edis ya. Kalimatnya Edis. Kalau tanggapan saya begini. Kalau Bapa di surga mau supaya Yesus menghadapi penyaliban, ya secara logika harusnya Bapa juga menghendaki terjadinya penyaliban itu. Ya betul, tangan-tangan jahat itu yang melakukannya, betul. Tapi kalau Bapa tidak menginginkannya, seharusnya itu nggak akan bisa terjadi. Penyaliban Kristus nggak akan terjadi kalau Bapa tidak menginginkannya. Memang ada tipe-tipe kehendak Allah atau keinginan Allah yang bisa saja tidak terjadi. Memang seperti jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, dan lain sebagainya. Allah nggak menginginkan itu. Makanya kan ada larangannya.
Kalau tidak menginginkan, itu sama dengan menginginkan supaya itu tidak dilakukan. Betul tidak? Tidak menginginkan, tidak menginginkan, itu sama dengan menginginkan supaya itu tidak dilakukan. Paham ya? Nah, apakah pertanyaannya gini, kan tidak menginginkan itu sama dengan menginginkan supaya itu tidak dilakukan. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah keinginan itu terjadi? Keinginan supaya jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, dan lain sebagainya. Ini keinginan untuk perbuatan-perbuatan ini tidak dilakukan. Apakah itu terjadi? Enggak dong. Enggak kan? Banyak orang membunuh, mencuri, berzina, banyak. Ya kan? Berarti keinginan Allah untuk supaya itu tidak terjadi, itu menjadi keinginan yang tidak terjadi. Keinginan Bapa tidak terjadi kan? Itu artinya. Tetapi teman-teman, penyalipan itu sudah direncanakan Bapa sejak dari kekal. Suatu keinginan atau kehendak yang tidak bisa untuk tidak terjadi. Itulah penyalipan. Karena salib itu begitu sakral. Salib Kristus, salib Yesus. Momen di mana anak domba Allah menjadi korban sembelihan. Itu adalah sesuatu yang begitu sakral sekali. Sehingga itu kita harus mengatakan bahwa itu adalah keinginan atau kehendak dari Allah Bapa yang tidak bisa untuk gagal terjadi. Itu nggak bisa. Kalau Edis mengatakan bukan kehendak Bapa di surga supaya Yesus disalib, tapi di satu sisi Edis juga bilang bahwa Bapa mau supaya Yesus menjalani penyaliban, ya saya kira itu menunjukkan kontradiksi berpikir dari Edis. Bagaimana Yesus disalib bukan keinginan Bapa, tetapi Bapa sendiri mau Yesus anaknya itu menghadapi penyaliban. Bagaimana? Apakah ada konsep di dalam logika otaknya Edis ini ya? Ketika Edis mengatakan bahwa Bapa tidak mau Yesus disalib, yaitu sama artinya Edis mengatakan bahwa Bapa tidak mau Yesus menebus dosa. Bapa tidak mau Yesus menjadi penebus dosa. Itulah kejahatan di balik logikanya Edis yang perlu kalian ketahui. Kejahatan di balik logikanya Edis ini sangat perlu saya bongkar di sini supaya kalian gak buta selama-lamanya. Jadi gini, saya ulangi, kalau Edis mengatakan bahwa Bapa tidak mau Yesus disalib, ya itu sama artinya Edis mengatakan Bapa gak mau dong Yesus menebus dosa. Bapa gak mau dong Yesus menjadi penebus dosa. Ya kan? Tapi Alkitab mengatakan penebusan itu mutlak. Penebusan itu mutlak harus melalui salib. Sekarang kalian mau ikut mana? Mau ikut Edis atau mau ikut Alkitab? Logika Edis ini tidak masuk kalau kita mau ketat terhadap kitab suci. Yesus disalib itu bukan keinginan Bapa di surga. Ini kan pertanyaan ini menyorot kepada logikanya Edis kan? Apakah penyaliban Yesus itu bukan keinginan Bapa di surga? Seperti omongannya Edis itu ya. Nah, saya mengajak kita untuk kembali melihat ayat-ayat yang sudah saya kutip di atas tadi, tapi saya berikan juga penafsirannya. Kalau Edis bilang bahwa kita nggak boleh menafsir-nafsir, itu omongan bodoh dan sesat ya. Perhatikan ayat ini. Lukas 22 ayat 21-23. Tetapi lihat tangan orang yang menyerahkan aku ada bersama-sama dengan aku di meja ini. Sebab anak manusia memang akan pergi seperti yang telah ditetapkan. Lukas 22 ayat 22 versi bahasa Indonesia sehari-hari.
anak manusia memang akan mati sebagaimana telah ditentukan Allah. Tetapi celakalah orang yang mengkhianatinya. Tetapi celakalah orang yang olehnya ia diserahkan. Lalu mulai mereka mempersoalkan. Ya, ini. Tetapi anak manusia memang akan mati sebagaimana telah ditentukan Allah. Anak manusia memang akan pergi seperti yang telah ditetapkannya. Nah, tetapi celakalah orang yang mengkhianatinya. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya ia diserahkan. Berarti ini orang yang olehnya ia diserahkan ini maksud ya kurang lebih artinya orang yang mengkhianati dia ya. Lalu mulai nih mereka mempersoalkan, si para murid itu mempersoalkan siapa di antara mereka yang akan berkhianat begitu. Nah, orang yang mengkhianatinya di ayat ini kan maksudnya Yudas ya. Ya kalau kita lihat ikatan ayatnya, ayat 21, 22, 23. Ya, kata poreuetai ya. Poreuetai di sini ini berarti sedang pergi menuju kematian yang sudah ditentukan Allah. Ya, maknanya bukan sekedar berjalan pergi, tapi menempuh jalan menuju penderitaan dan salib sesuai dengan rencana Allah yang sudah ditetapkan. Jadi poreuetai ini sama dengan ia pergi atau ia berjalan atau ia menempuh jalannya. Dalam konteks Lukas 22 ayat 22 itu adalah anak manusia sedang pergi menuju kematiannya sesuai dengan yang telah ditentukan. Nah, ini data dari keterangan dari ChatGPT. Kutipan dari ChatGPT yang saya kutip di sini. Yohanes 18 ayat 11. Kata Yesus kepada Petrus, sarungkan pedangmu itu. Bukankah aku harus meminum cawan yang diberikan Bapa kepadaku? Apa itu cawan? Cawan itu tempat minuman. Bisa juga piala untuk minum. Tapi cawan di sini bukan hurufiah. Ini adalah kata-kata simbolis. Ini kata simbolis yang acuannya dari PL dan PB. Jadi di PL dan PB itu kalau Tuhan marah, murkanya Allah itu dituangkan ke dalam cawan. Lalu orang yang dihukum itu menerima murka itu dengan cara meminum cawan tersebut. Isi dari cawan tersebut diminum. Dengan meminum dari cawan itu sama dengan menanggung seluruh murka Allah. Yesaya 17 ayat 51. Ini saya kasih data-datanya ya. Terjagalah, bangunlah hai Yerusalem, hai engkau yang telah meminum dari tangan Tuhan isi piala kehangatan murkanya. Engkau yang telah meminum, menghirup habis isi cangkir yang memusingkan. Jadi meminum dari tangan Tuhan yang diminum ini adalah isi piala, yaitu kehangatan murka Allah. Dan itu di sini dikatakan isi cangkir yang memusingkan. Yeremia 25 ayat 15. Beginilah firman Tuhan Allah Israel kepadaku, ambillah dari tanganku piala berisi anggur kehangatan amarah ini. Ya. Piala berisi anggur kehangatan amarah. Dan minumkanlah isinya kepada segala bangsa. Nah, ini kan perikop ini
piala amarah Tuhan atas bangsa-bangsa. Mazmur 75 ayat 9. Sebab sebuah piala ada di tangan Tuhan, berisi anggur, berbuih, penuh campuran bumbu. Ia menuang dari situ. Sungguh, ampasnya akan dihirup dan diminum oleh semua orang fasik di bumi. Yesaya 51 ayat 17. Terjagalah, bangunlah. Ini udah ya tadi ya, Yesaya 51 ayat 17. Sama ya kayak Yesaya 17 ayat 51. Tunggu. Ini kayaknya ketukar deh. Ini kan 51 ayat 17. Lalu di sini Yesaya 17 ayat 51. Apa ya? Ada yang ketukar ya? Coba aku cek dulu ya. Yesaya 51 17 ayat 51. Karena kadang-kadang teman-teman saya suka ketukar juga nih kalau ngutip ayat ya. Coba kita cek dulu. Yesaya 17 ayat 51 ya. 7 ayat 51. Nggak ada ayat 51. Yesaya 17 ayat 51. Kalau Yesaya 51 ayat 17. Yesaya 51 17. Oh, ini ada nih. (51 ayat 17). Gimana tadi bunyinya? Ini ya, terjaga-jagalah yang memusingkan. Yesaya 51. Terjaga-jagalah yang memusingkan. Nah, Yesaya 51 ayat 17 ya. Berarti fix. Yesaya 51 ayat 17. Berarti ini Yesaya 17 ayat 51 ini nggak ada ya. Aku mungkin waktu itu salah ketik apa gimana. Nah, itu kan di perjanjian lama ya. Sekarang ada juga di perjanjian baru. Wahyu 14 ayat 10. Maka ia akan minum dari anggur murka Allah. Akan minum dari anggur muka Allah yang disediakan tanpa campuran dan dalam cawan murkanya. Dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Ia akan minum dari anggur muka Allah dalam cawan muka Allah. Wahyu 16 ayat 1-21 ya. Ini perikopnya ketujuh malapetaka. Di situ ada kata-kata, pergilah dan tumpahkanlah ketujuh cawan muka Allah itu ke atas bumi. Maka pergilah malaikat yang pertama dan ia menumpahkan cawannya ke atas bumi. Maka timbullah bisul yang jahat dan yang berbahaya pada semua orang yang memakai tanda dari binatang itu dan yang menyembah kepadanya, menyembah patungnya. Dan malaikat yang kedua menumpahkan cawannya ke atas laut. Ya. Malaikat yang ketiga menumpahkan cawannya atas sungai-sungai dan mata-mata air. Dan semuanya menjadi darah. Karena ditumpahkan cawan ini, maka semua sungai-sungai dan mata-mata air itu semua menjadi darah. Malaikat yang keempat menumpahkan cawannya ke atas matahari, dan kepadanya diberi kuasa untuk menghanguskan manusia dengan api. Dan manusia yang dihanguskan oleh panas api yang dahsyat itu, dan mereka yang menghujat nama Allah yang berkuasa atas malapetaka itu, dan mereka tidak bertobat untuk memuliakan Dia. Nah, lalu ada malaikat yang kelima menumpahkan cawannya ke atas tahta binatang itu, dan kerajaannya menjadi gelap, dan mereka menggigit lidah mereka
karena kesakitan. Kerajaannya menjadi gelap, mereka gigit lidah mereka karena kesakitan. Itu terjadi oleh sebab cawannya itu ditumpahkan ke atas tahta binatang itu. Dan malaikat yang keenam ya, menumpahkan cawannya ke atas sungai yang besar. Lalu ada juga di ayat 19-nya, memberikan kepadanya cawan yang penuh dengan anggur kegeraman murka Allah. Ini murkanya ini pasti murka Allah ya. Oke, jadi itu saya ngomong pakai data ya, saya bukan omong-omong di sini. Jadi murka dan marahnya Tuhan itu ditaruh di dalam cawan minuman. Orang yang dihukum, Tuhan kasih minum dari cawan tersebut. Ini jauh lebih mengerikan daripada sekedar minum racun. Minum racun itu belum ada apa-apanya teman-teman. Karena di sini yang diminum ini adalah murka Allah. Kemurkaan dari Sang Pencipta langit dan bumi. Itu pasti tidak terbayangkan ya, bagaimana rasanya kemurkaan seperti itu. Dan Yesus sendiri pernah menyebut cawan di dalam konteks penderitaan di Taman Getsemani. Yesus meminum cawan murka Allah atas dosa dunia, menggantikan kita supaya kita tidak harus meminumnya. Karena kan di situ Yesus bilang, bukankah aku harus meminum cawan yang diberikan Bapa kepadaku? Gitu kan? Yesus harus minum cawan itu. Dan menurut dari apa yang tertulis, cawan ini ya, Yesus harus meminum cawan itu. Dan menurut dari apa yang tertulis, cawan ini itu diberikan oleh Bapa sendiri. Diberikan oleh Bapa sendiri kepada Yesus. Cawan itu pemberian dari Bapa di sorga kepada dia. Dan momen ketika Yesus meminum cawan murka Allah, ya, momen ketika Yesus meminum cawan murka Allah, itu terjadi di atas kayu salib. Gimana teman-teman? Gimana? Edis mau menyangkal kalau ini bukan kehendak Bapa. Apakah Edis mau menyangkal? Atau para penggemarnya lah, fans-fansnya Edis. Kalian mau sangkal kalau ini bukan kehendak Bapa? Bukankah Yesus harus meminum cawan yang diberikan Bapa kepada Yesus? Masih mau menyangkal kalau ini bukan kehendak Bapa? Ini eksplisit. Cawan itu diberikan Bapa kepada Yesus. Ini eksplisit teman-teman. Kalian gak boleh sangkal ini. Tentang Yohanes 18 ayat 11 ya. Kata Yesus kepada Petrus, sarungkanlah pedangmu itu. Bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku? Tentang ini, Cyril of Alexandria memberikan komentar seperti ini. Kata-kata Yesus memperkenalkan sebuah ajaran dan perintah dalam cara hidup Injil, bukan seperti yang dikatakan oleh Musa menurut Taurat kepada nenek moyang kita, tetapi yang ditetapkan oleh Kristus yang melarang kita menggunakan pedang, atau lebih tepatnya melarang kita memberikan perlawanan apapun, sehingga bahkan jika seseorang ingin memukul pipi kita yang satu dan meminta kita membalikkan pipi yang lain kepada mereka, perintah itu menyuruh kita untuk membiarkannya, dan dengan demikian menghilangkan segala kelemahan hati manusia dari dalam jiwa kita. Lalu Cyril of Alexandria memparafrasekan kata-kata Yesus itu. Katanya Petrus
nalarmu telah gagal dalam berpikir secara benar, dan engkau telah melakukan upaya yang sama sekali bertentangan dengan sifat daripada kesempatan ini. Nah, ini ya, perhatikan di sini. Yang saya beri warna merah di sini, ketika itu adalah kehendak dan kerelaan Allah Bapa bahwa aku harus meminum cawan ini, yaitu bahwa aku dengan sukarela menanggung kematian demi menghancurkan kematian dan kebusukan. Bagaimana mungkin aku bisa mundur darinya ketika berkat-berkat besar pasti akan datang kepada umat manusia dari peminumanku ini. Nah, ini tadi Dr. Deki Gades mengutip kalimat dari Cyril of Alexandria ya. Lalu Pak Deki juga berkomentar seperti ini. Ini ya omongannya Pak Deki Gades ya. Pleasure di situ bisa diterjemahkan kerelaan dalam bahasa Yunani ya. Tetapi juga bisa diterjemahkan kesenangan. Dan itu sesuai dengan Yesaya 53 ayat 10 sampai 12. Tuhan menghendaki meremukkan dia. Dan kata bahasa Ibrani yang digunakan itu bukan sekedar will atau plan, tapi sekaligus adalah delight. Sesuatu yang menyenangkan. Ini bukan menyenangkan yang sakit jiwa, tetapi menyenangkan karena itu the only way, satu-satunya cara Tuhan menyelamatkan umat kesayangannya. Jadi kematian Yesus melalui penyaliban dalam pengertian satu-satunya cara keselamatan itu memang menyenangkan Tuhan. Ya, ini kalimatnya dari Dr. Deki Gades ya. Jadi kematian Yesus melalui penyaliban dalam pengertian satu-satunya cara keselamatan itu memang menyenangkan Tuhan. Itu menyenangkan Tuhan, menyukakan Tuhan. Bayangkan teman-teman. Oh ini ya. Ini kan tadi logikanya itu ya. Bayangkan Yesus ditolak saja, Injil tersebar luas. Apalagi Yesus diterima, dampak Injil pasti akan tersebar lebih luas lagi. Begitu kan tadi pola pikirnya Edi Stevie ya. Ya, memang sekilas kedengaran masuk akal. Dan saya tahu banyak orang setuju ini. Tapi sayang sekali ya, apa yang dianggap lurus oleh kebanyakan orang, ini sama sekali tidak terdidik oleh kitab suci, bahkan bertentangan. Kalau Yesus tidak mengalami penolakan, ya bagaimana dia nanti menebus dosa dengan jalan salib? Bagaimana? Penyaliban pasti tidak terjadi. Pasti gitu ya. Kalau Yesus mengalami penolakan, bagaimana dia nanti menebus dosa? Kalau Yesus tidak mengalami penolakan, bagaimana dia nanti menebus dosa dengan jalan salib? Ya penyaliban pasti nggak terjadi dong. Nggak ada penolakan kok. Tidak adanya penolakan terhadap Yesus secara otomatis membawa dampak kepada penyaliban yang tidak terjadi di depan nanti. Sedangkan, seperti sudah saya jelaskan, Yesus memang harus mati untuk menggenapi rancangan kehendak Allah di dalam kekekalan itu. Yang mana itu sudah ditetapkan, ditentukan jauh di belakang sana untuk menghadapi penyaliban. Dan tidak ada cara lain selain disalib. Penyaliban bukan sesuatu yang bersifat kebetulan. Tidak. Penyaliban bukan kebetulan. Penyaliban bukan produk sampingan dari nubuat rencana kekal. Penebusan bukan rencana darurat. Bukan rencana cadangan. Melainkan kelanjutan dari rencana kekal. Penebusan Kristus harus terjadi melalui salib sesuai dengan misi kekalnya di dalam rancangan ilahi. Dia diutus sebagai anak domba Allah yang datang ke dunia untuk disembelih. Amin. Lagi pula ya, kalau Yesus tidak mengalami penyaliban, tidak ada dosa yang dia tebus dong. Ya, kalau Yesus nggak mengalami penyaliban, kalau Yesus tidak disalib, nggak ada dosa yang dia tebus. Ya terus buat apa dia datang ke dunia?
Coba kalian pikirkan ini. Kalau Yesus tidak disalib, berarti tidak ada dosa yang dia tebus kan? Ya kalau gitu buat apa dia datang ke dunia? Apa arti kedatangannya ke dunia? Kalau hidupnya cuma mau senang-senang, bersukaria, menikmati indahnya dunia dengan faktor good relation dengan manusia-manusia berdosa. Apakah itu tujuan Yesus datang ke dunia? Hah? Kalian jangan aminkan itu. Kitab suci nggak pernah mengajarkan seperti itu. Terus tadi ya, Edis kan kasih perumpamaan kan. Nah, ini perumpamaan kebun anggur yang tadi itu ya. Itu perumpamaan. Yesus itu kan sedang lagi ngajak. Yesus itu kan memang gini. Jadi gini teman-teman. Tentang perumpamaan kebun anggur yang tadi, ya kita semua tahu itu kan perumpamaan ya. Yesus itu kadang mengajarkan manusia menggunakan penjelasan yang dia balut dalam perumpamaan. Tujuannya supaya penjelasan itu bisa ditangkap dari sudut pandang manusia. Sifat perumpamaan adalah ya, karena sifat perumpamaan itu adalah tidak menggambarkan semua secara detail, tetapi fokus menekankan satu aspek kebenaran. Jadi, kalau Edis menggunakan perumpamaan itu untuk memberi gambaran penyalipan secara menyeluruh, maka dia jelas blunder, teman-teman. Dia blunder di sini. Dia nggak ngerti sifat perumpamaan dan bagaimana menafsirkan perumpamaan itu di dalam Bible. Dia nggak ngerti itu. Edis nggak mengerti ini. Tapi mau sok-sok ngajarin orang. Jadi di sini letak kesalahannya Edis ya. Dia berpikir kita tidak boleh menafsir-nafsir. Cukup melihat apa yang tertulis saja. Itu kesalahan dia. Lagi pula ya, perumpamaan itu, perumpamaan tentang kebun anggur yang tadi itu dipakai Yesus untuk untuk menegur orang-orang yang menolak dia. Jadi itu ditujukan untuk menegur para penolak Kristus. Lalu yang kedua, perumpamaan yang dibicarakan di situ itu tidak menyentuh seluruh aspek teologis. Saya kasih kalimatnya Pendeta Isra Suku ya. Pendeta Isra Suku menjelaskan seperti ini. Ada keterbatasan dari sudut pandang perumpamaan. Di dalam perumpamaan, pemilik kebun anggur itu nampak tidak bermaksud supaya anaknya dibunuh. Tidak nampak di sana. Karena perumpamaan itu dituturkan dari perspektif manusia, seolah-olah Allah mengutus anaknya supaya Israel menghormati dia. Itu dari perspektif manusia. Tapi kalau dari perspektif rencana ilahi yang lebih tinggi, kita tahu bahwa memang Allah tahu dan merencanakan supaya anaknya itu datang dan ditolak dan dibunuh. Supaya melalui itu terjadilah penembusan dosa. Disinilah kita bisa melihat kelemahan tafsir yang menolak itu adalah tidak membedakan antara harapan manusia dan kisah atau ketetapan ilahi yang lebih dalam. Itulah sebabnya kita perlu memahami bagaimana cara menafsirkan perumpamaan. EDCV mengatakan begini, justru ketika Yesus taat sampai mati, maka keselamatan itu menjadi nyata. Nah ini ya, tentang kata-kata dia yang di sini itu. Kita harus hati-hati dengan kalimat yang terakhir dia di sini ya. Dari kalimat ini, dari kalimat dia di sini, itu saya menduga bahwa Edis TV ini diam-diam sedang menyampaikan pesan tersirat. Bahwa Edis ini diam-diam sedang menyampaikan pesan tersirat bahwa keselamatan adalah buah ketaatan manusia kepada Allah. Ya, kalimatnya di sini. Dari kalimatnya di sini, saya punya dugaan bahwa Edis TV ini diam-diam sedang menyampaikan pesan tersirat bahwa keselamatan adalah buah
ketaatan manusia kepada Allah. Ini bahaya teman-teman ya, kalau memang ternyata dugaan saya ini benar ya. Taat lalu selamat. Ini bukan ajaran Alkitab. Tidak pernah Alkitab mengajarkan bahwa ketaatan membawa keselamatan. Tetapi keselamatan itulah yang membawa ketaatan. Itulah yang Alkitab ajarkan. Dan itulah Injil. Sekali lagi, ini dugaan ya. Saya katakan di sini, saya menduga. Kalau dugaan itu bisa betul, bisa juga salah. Makanya di sini saya berharap edisi ini tidak bermaksud seperti yang saya jelaskan di sini. Ya, ini ya. Saya berharap edisi ini tidak bermaksud seperti yang saya jelaskan di sini. Tapi kalau ternyata dia memang sengaja diam-diam menyisipkan doktrin seperti itu, taat lalu selamat, maka dia itu pasti sedang memutarbalikkan kebenaran Injil. Kitab Galatia memperingatkan kita tentang adanya Injil palsu dan betapa berbahayanya itu ya. Galatia 1 ayat 6 sampai 8. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, dia terkutuk. Gitu ya. Injil palsu tidak menyelamatkan. Kalau ajaran-ajaran dunia mengajarkan bahwa berbuat baik untuk diselamatkan, maka di dalam Kristen, manusia berbuat baik karena sudah diselamatkan. Ya. Kalau ajaran dunia mengajarkan berbuat baik untuk diselamatkan, di dalam Kristen, manusia berbuat baik karena sudah diselamatkan. Perbuatan baik bukan upaya menuju keselamatan yang kelak diharapkan, melainkan sebab akibat dari keselamatan yang sudah terharapkan. Kristen tidak percaya keselamatan sebagai upah dari berbuat baik, tetapi berbuat baik dipercaya sebagai buah dari keselamatan. Perbuatan baik bukan syarat menuju keselamatan yang akan datang, tetapi perbuatan baik adalah refleksi dari keselamatan yang sudah datang. That is kekristenan. Itulah Injil. Kontras, dan ini kontrasnya dengan ajaran-ajaran dunia. Ini ajaran ini kontrasnya dengan ajaran-ajaran dunia. Salib Kristen mengajarkan sesuatu yang berbalik. Dalam Kristen, bukan manusia datang kepada Allah, tetapi Allah yang datang kepada manusia. Bukan manusia datang kepada Allah, tapi Allah yang datang kepada manusia. Itulah kekristenan. Kalau ajaran-ajaran dunia membicarakan Allah yang pasif, tapi Allah dalam Kristen adalah Allah yang aktif, yaitu Allah yang datang ke dunia. Ajaran-ajaran dunia meyakini bahwa berbuat baik bisa menyelamatkan. Tapi Kristen percaya Allah yang menyelamatkan. Ini bedanya ajaran Kristen dengan ajaran dunia. Kalau ajaran-ajaran dunia itu meyakini bahwa berbuat baik bisa menyelamatkan. Tapi Kristen percaya Allah yang menyelamatkan, bukan manusia. Jadi bukan berbuat baik mendatangkan keselamatan, tetapi berbuat baik datang dari keselamatan itu sendiri. Ini
kontrasnya ajaran Kristen dengan ajaran dunia. Bukan berbuat baik mendatangkan keselamatan, tapi berbuat baik datang dari keselamatan itu sendiri. Dan adanya perbedaan-perbedaan ini jelas memberikan indikasi yang sangat kuat sekali bahwa Allah Kristen adalah Allah yang sejati. Amin, saudara. Oke, sampai di sini dulu. Saya akan lanjutkan pada kesempatan yang berikut untuk memasuki bagian yang ke-4 ya. Ini kita akan bahas nanti kapan-kapan. Oke teman-teman. Oke.